Bab 116 Organisasi Misterius. Organisasi misterius. Guru Wu adalah anggota dari suatu organisasi misterius. Informasi ini segera menarik minat Tang Wulin. Namun, apakah dia benar-benar ingin bergabung? Tang Wulin agak ragu-ragu. Bukannya dia tidak mempercayai Wu Zhangkong. Tetapi orang tuanya menghilang karena organisasi misterius. Karena itu, ia menyembunyikan perasaan tidak enak terhadap organisasi misterius semacam itu. Guru Wu, organisasi macam apa itu? Apa fungsinya? Tanya Tang Wulin. Wu Zhangkong dengan tegas berkata, ini adalah organisasi dengan kebenaran, kesetaraan, keadilan dan perlindungan sebagai prinsip utamanya. Organisasi ini tersebar di ketiga benua. Adapun namanya, Anda hanya akan tahu setelah lulus tes. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Maaf, Guru Wu. Saya tidak berpikir saya akan bergabung. Dia telah mengambil keputusan ini dalam sekejap. Wu Zhangkong sedikit terpana. Dia tidak pernah menyangka Tang Wulin menurun dengan cara yang begitu mudah. Bagaimana kamu bisa menolak ketika kamu masih belum sepenuhnya memahami apa organisasi itu? Wu Zhangkong bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Wulin menggelengkan kepalanya sekali lagi. Orang tuaku diambil oleh organisasi misterius dan bahkan sekarang, aku belum mendengar apapun dari mereka. Jadi wajah Wu Zhangkong berkerut. Orang tua Anda, apakah Anda punya petunjuk? Tang Wulin memaksakan senyum pahit karena dia sekali lagi dipaksa untuk menggelengkan kepalanya dalam penolakan. Selain dari 1 juta koin federal yang ditinggalkan ayahnya, dia tidak punya petunjuk sama sekali. Wu Zhangkong banyak berbicara. Jika orang tua Anda tidak pergi secara sukarela, maka saya yakin itu bukan organisasi yang saya bicarakan. Bagaimanapun, Anda dapat meluangkan waktu untuk memikirkannya. Jika Anda berubah pikiran dan ingin mengikuti tes, Anda akan mengetahui nama organisasi setelah lulus tes. Saya yakin bahwa begitu Anda melakukannya, Anda akan berubah pikiran. Tetapi jika Anda tidak lulus ujian, maka kita bahkan tidak perlu membicarakan topik ini lebih jauh. Jika itu masalahnya, saya pikir saya bisa melakukannya. Tang Wulin tidak lagi punya alasan untuk menolak. Bagaimanapun, bagaimana jika Wu Zhangkong adalah bagian dari organisasi yang benar-benar baik? Meninggalkan kantor Wu Zhangkong, Tang Wulin tidak kembali ke asramanya dan sebaliknya meninggalkan pekarangan akademi untuk menuju bengkel penempaannya. Dia kekurangan waktu. Setelah mendengarkan pelajaran Wu Zhangkong tentang pentingnya profesi sekunder, hasratnya untuk menempa dinyalakan kembali dan menjadi kobaran api. Demi memiliki baju perang di masa depan, dia harus bertahan. Tang Wulin perlu memecahkan segel kedua sebelum dia berusia 15 tahun. Jadi dia masih punya waktu 5 tahun lagi. Ini mungkin terlihat seperti periode yang lama. Tetapi setelah melihat daftar 4 item roh yang dia butuhkan, dia tidak lagi merasa bahwa dia punya banyak waktu. Keempat item roh adalah satu set. Dan dia juga tidak terlalu jelas tentang apa itu. Tapi keempat item ini memiliki 2 kata yang sama, 1000 tahun. Dia hanya bisa membayangkan berapa biayanya. Forging adalah sumber penghasilan terbesarnya. Pertama, dia masih harus membayar utangnya kepada asosiasi. Dan kemudian dia akan mengerahkan seluruh upayanya untuk meningkatkan kemampuan penempaannya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Dia akan menghemat keuntungan dalam persiapan untuk membeli 4 item roh di masa depan. Lagi pula, bagaimana dia bisa seberuntung itu hanya dengan menemukan keempat barang itu? Membeli mereka adalah metode yang jauh lebih andal. Seperti yang dinyatakan oleh tes. Penyerapan fragmen jiwa Raja Naga Emas telah meningkatkan koordinasi tubuhnya. Kontrol kekuatan, dan kecepatan. Semua keuntungan ini akan bermanfaat bagi penempaannya. Thousand Refinements tidak lagi sulit baginya. Jadi dia mulai menerima tugas untuk menempa semua jenis logam yang tidak biasa. Dalam beberapa hari terakhir, Mang Tian hanya datang 1 kali untuk mengajarinya. Selama kunjungannya, Mang Tian mengatakan kepadanya bahwa ia harus melakukan diversifikasi dan 1000 memperbaiki semua jenis logam yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang karakteristik mereka. Hanya ketika dia bisa bergabung dengan mereka seperti yang dia miliki dengan perak berat barulah dia bisa mengambil langkah ke arah memahami rahasia penempaan dan dengan demikian menjadi pandai besi peringkat keempat.
Akibatnya, Tang Wulin menerima tugas yang mengharuskannya 1000 memperbaiki berbagai logam. Harus dikatakan bahwa hadiah untuk Tousan Refinements yang telah selesai masih sangat tinggi. Bahkan logam biasa yang Tousan Refined masih akan bernilai setidaknya 100.000 koin federal. Meski begitu, tugas Tousan Refinement paling menguntungkan bernilai 400.000 hingga 500.000 koin federal. Namun, tugas-tugas yang membayar sebanyak itu mengharuskannya untuk memasukkan roh ke dalam logam-logam yang tidak biasa itu, yang belum berani dicoba Tang Wulin. Meskipun demikian, dia telah menghitung bahwa dengan kecepatan penyelesaian tugasnya saat ini, ia akan membutuhkan waktu paling banyak 3 bulan untuk membayar kembali Asosiasi Pandai Besi. Tang Wulin sekarang menerima dan menyelesaikan 2 tugas 1000 penyempitan setiap minggu. Selain itu, ia berlatih menempa 2 hingga 3 malam setiap minggu karena itu membantunya mengedarkan kekuatan jiwanya dan meningkatkan kontrolnya terhadapnya. Bahkan, itu sedikit memperhalus kekuatan spiritualnya. Jadi waktu yang dia habiskan untuk menempa tidak sia-sia sama sekali. Dia tidak hanya menyelesaikan tugas terakhirnya hari ini, tetapi dia juga akan menyerahkan produk jadi dan menerima tugas baru selama 1 minggu. Pemurnian aluminium, ribuan perbaikan. Ini adalah tugas Tousan Refinements yang paling sederhana. Setelah menerimanya, Tang Wulin menemukan bahwa meskipun mudah untuk Tousan Refine Aluminium, merasakan misteri yang tersembunyi di dalamnya bukanlah proyek yang mudah. Dibandingkan dengan baja biasa, aluminium memiliki kekerasan baja sementara juga memiliki ketahanannya sendiri. Dengan kombinasi kekerasan dan ketahanan ini, Tang Wulin secara bertahap bisa merasakan perubahan dan misteri di dalam logam saat dia Tousan Refined itu. Setelah Tousan Refinements selesai, kekerasan dan ketahanan aluminium meningkat secara substansial, seolah-olah telah sepenuhnya berubah. Bisa dikatakan bahwa ini adalah logam yang tidak biasa yang mengalami perubahan terbesar setelah Tousan Refined. Tang Wulin samar-samar bisa mendengar kata-kata Grandmaster Chen Yue bergema di dalam benaknya. 1000 aluminium yang dimurnikan adalah logam yang paling umum digunakan untuk membuat baju zirah pertempuran ungu. Karena kata-kata inilah Tang Wulin memiliki minat yang besar terhadap aluminium. Dengan aluminium yang begitu murah, bukankah dia bisa menempa baju perangnya sendiri di masa depan? Akhir-akhir ini, ia telah menerima banyak tugas penempaan aluminium dan sekarang mulai mendapatkan kemampuan untuk merasakan perubahan batin aluminium saat ia memalsunya. Tidak pernah ada kekurangan tugas 1000 aluminium halus. Jadi dengan mengandalkan efek stack hammer kuat dari palu perak berat, tingkat outputnya hanya keterlaluan. Dan dia tidak perlu khawatir membuat kesalahan. Tang Wulin memiliki sedikit perasaan bahwa jika dia bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang esensi aluminium, tentang napas kehidupan dan karakternya, maka dia akan membuat terobosan lain di jalur penempaan. Penempaan hari ini selesai tanpa hambatan. Dan saat dia melihat aluminium Tousan Refined yang bersinar terang di depannya, dia tidak bisa menahan senyum yang tahu. Mang Tian pernah memberitahu Tang Wulin bahwa hanya dengan mengandalkan persepsi dan kekuatan ilahi bawaannya, dia sudah berada di ambang pintu untuk menjadi pandai besi peringkat keempat. Lagi pula, Tang Wulin mampu menghasilkan efek khusus sederhana pada logam 1000 yang tidak biasa. Namun, kesenjangan antara levelnya saat ini dan pandai besi peringkat keempat yang benar sama sekali tidak kecil. Untuk naik ke peringkat keempat dari peringkat ketiga, diperlukan akumulasi pengalaman. Juga, mencapai peringkat keempat bukanlah hal yang baik jika pondasi seseorang tidak cukup kuat. Ini adalah alasan Mang Tian ingin dia memahami sifat dalam dari semua logam yang tidak biasa di pasar dan untuk dapat memperbaiki mereka sepenuhnya sebelum mencoba tes peringkat keempat. Setelah belajar dari Mang Tian selama lebih dari 3 tahun sekarang, fondasi Tang Wulin pasti kokoh. Sekarang dia meningkatkan pemahamannya tentang logam di peringkat ketiga dan keempat untuk lebih mempersiapkan dirinya untuk penempaan roh di masa depan. Jika dia benar-benar memasuki dunia penempaan roh, dia kemudian akan dianggap benar-benar menjadi salah satu elit federasi. Level apa saja yang ditempa roh? Apakah itu untuk memahami semangat logam? Atau apakah itu untuk memberikan roh ke dalam logam? Komunikator jiwa Tang Wulin berdering begitu dia menyalakannya. Guru Mang Tian, kata Tang Wulin dengan hormat. Jika kamu bebas sekarang,
Maka datanglah ke asosiasi pandai besi. Suara berat Mang Tian terdengar. Aku baru saja bersiap untuk pergi ke sana. Guru, apakah Anda di asosiasi sekarang? Tang Wulin bertanya dengan heran karena dia tidak melihat Mang Tian beberapa hari terakhir. Datanglah. Saya menunggu Anda di kantor presiden. Tang Wulin mendengar sedikit kesepian dalam suara Mang Tian. Dia tidak berani menunda dan dengan cepat mengemas produk jadi untuk tugas-tugasnya yang diterima. Dia segera meninggalkan bengkel dan langsung menuju asosiasi. Asosiasi itu ada di dekatnya. Jadi dia tiba hanya dalam beberapa menit. Dia kemudian naik lift sampai ke lantai paling atas. Di dalam kantor Mu Chen adalah Mu Chen dan Mang Tian. Keduanya duduk saling berhadapan. Tapi Mu Chen memiliki ekspresi tenang sementara Mang Tian memiliki sedikit kerutan. Bab 117 Guru, Presiden. Tang Wulin buru-buru menyapa keduanya begitu dia memasuki ruangan. Karena panggilan Mang Tian sepertinya mendesak. Dia tidak memiliki kesempatan untuk mengganti pakaian kerjanya yang berdebu dan berbau logam. Begitu Mu Chen dan Mang Tian melihat pakaiannya, mereka tahu dia datang langsung dari bengkel. Mu Chen menghela nafas. Oh Wulin, saya tahu Anda adalah anak yang terlalu cemas dan Anda ingin segera membayar pertanggungan. Tetapi Anda harus menjaga tubuh Anda. Anda baru berusia 9 tahun. Anda tidak bisa lari ke tanah seperti ini. Ini akan memengaruhi perkembangan masa depan Anda. Mengerti? Ya, jawab Tang Wulin dengan hormat. Tapi pandangannya terfokus pada gurunya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gurunya di asosiasi pandai besi. Mang Tian memberi isyarat kepadanya. Lalu menunjukkan bahwa Tang Wulin harus duduk di sampingnya. Wulin, aku memanggilmu untuk mendiskusikan sesuatu denganmu, kata Mang Tian dengan berat. Ada apa, Guru? Mang Tian mengangkat kepalanya dan menatap mata Mu Chen. Dia disambut dengan ekspresi penyesalan. Mang Tian menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Sejujurnya, aku awalnya menerimamu sebagai murid karena permintaan ayahmu. Awalnya, saya tidak benar-benar ingin menerima anak seperti Anda. Bagaimanapun, Anda baru berusia 6 tahun saat itu. Tetapi setelah saya mendapatkan pemahaman tentang Anda, tentang kekuatan ilahi bawaan Anda, dan tentang upaya Anda dan ketekunan Anda, saya tersentuh. Pada saat itu, saya dapat melihat bahwa Anda berbakat. Sejak itu, sebagai guru Anda 3 tahun terakhir ini, saya telah memberi Anda dasar yang kuat untuk menempa. Meskipun tidak benar-benar memahami arti di balik kata-kata Mang Tian, Tang Wulin berulang kali mengangguk. Meskipun Mang Tian ketat, Tang Wulin tahu itu demi dirinya sendiri. Sehingga memungkinkannya untuk maju begitu cepat di jalur pandai besi. Mang Tian berhenti pada titik ini. Menghela nafas panjang. Sebelum terus berbicara. Sepanjang hidupku, aku selalu bermimpi menjadi pengrajin ilahi. Tetapi jelas, aku tidak memiliki bakat untuk melakukannya. Jiwa bela diri saya tidak cukup baik. Dan saya mengambil jalan memutar dalam kultivasi selama tahun-tahun awal saya. Prestasi terbesar dalam hidup saya adalah menjadi pandai besi peringkat ke-6. Kamu, di sisi lain, sudah menjadi pandai besi peringkat ke-3. Dan bakatmu memberimu kesempatan untuk menjadi pengrajin ilahi. Bahkan, saya berani mengatakan bahwa di seluruh asosiasi pandai besi, Anda adalah orang yang paling mungkin untuk mencapai tingkat itu. Sekarang setelah Anda mendekati peringkat ke-4, Anda akan membutuhkan lebih banyak panduan di jalan pandai besi Anda. Saya baru saja mencapai wilayah penempaan roh. Dan bimbingan saya tidak dapat dianggap lengkap. Karena itu, saya harap Anda bersedia menerima Presiden sebagai master baru Anda dan belajar menempa di bawahnya. Dalam dunia penempaan federasi, Presiden adalah orang yang luar biasa. Dia adalah Saint Blacksmith yang telah mencapai level Soul Forging. Jika kamu belajar di bawahnya, kamu pasti akan bisa melangkah lebih jauh ke jalan ini. Mang Tian kesulitan mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Lagi pula, siapa yang mau murid berbakatnya mengambil guru lain? Tapi Mu Chen telah berbicara dengannya hari ini dan mengatakan sesuatu yang menyentuh hatinya. Mu Chen hanya menanyakan satu pertanyaan kepadanya, apakah Mang Tian ingin Tang Wulin menjadi lebih besar di masa depan? Mang Tian tenggelam dalam pikiran ketika dihadapkan dengan pertanyaan itu. Sampai hari ini,
Ia percaya pada kemampuannya sendiri untuk terus mengajar Tang Wulin sampai akhir. Tapi sekarang Tang Wulin sedang bersiap untuk mencoba penempaan roh. Tidak bisa dihindari bahwa ia akhirnya tidak lagi dapat mendukung Tang Wulin. Bagaimanapun, dia baru saja berada di level Spirit Forging dan belum sepenuhnya memahami rahasianya. Setelah dengan hati-hati merenungkan masalah ini, ia memutuskan untuk menyerahkan posisinya sebagai guru Tang Wulin. Bakat Tang Wulin yang muncul sudah jauh melebihi harapannya serta ruang lingkup kemampuan mengajarnya. Memiliki Mu Chen mengambil alih untuk mengajar Tang Wulin akan menjadi pilihan terbaik. Guru. Tang Wulin berdiri dan berlutut dengan kepala menunduk di depan Mang Tian. Seorang guru selama sehari. Seorang ayah seumur hidup. Inilah yang diajarkan ayah saya sendiri. Guru, kamu tidak bisa meninggalkanku. Ibu dan ayahnya tiba-tiba pergi. Dan Naer menghilang. Sekarang, satu-satunya orang yang dianggap kerabat dekatnya di kota ini adalah Mang Tian. Ketika dia mendengar Mang Tian melepaskan posisinya sebagai tuan, mata Tang Wulin segera memerah ketika perasaan tidak berdaya dan kesepian melonjak dari hatinya. Menembus ke setiap sudut tubuhnya. Anak bodoh. Bagaimana mungkin gurumu ingin meninggalkanmu? Bahkan jika kamu belajar di bawahku, itu tidak berarti bahwa Mang Tian bukan lagi gurumu. Ini berarti bahwa Anda akan memiliki satu guru lagi. Itu saja. Suara lembut Mu Chen meyakinkan Tang Wulin. Mang Tian menatap Mu Chen dengan heran. Di dunia pandai besi, tradisi adalah mengikuti satu garis warisan. Dengan kata lain, seorang murid hanya bisa memiliki satu guru. Mengambil guru kedua akan sama dengan mengkhianati guru pertama. Memberi mereka cemoohan seluruh asosiasi. Tang Wulin tidak menyadari fakta ini. Tetapi Mang Tian memahaminya dengan jelas. Jika Tang Wulin mengambil Mu Chen sebagai gurunya, itu berarti Mang Tian tidak bisa lagi menjadi gurunya. Namun, kata-kata Mu Chen bertentangan dengan tradisi lama ini. Mu Chen menatap Mang Tian dengan mata tulus. Aku harus mengaku, bagian egois dari diriku ingin mengambil Tang Wulin sebagai muridku sendiri. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menjadi guru tunggal murid yang luar biasa? Tapi lebih dari itu, saya ingin dia tumbuh dengan baik. Akhirnya menjadi legenda di dunia pandai besi. Anda adalah awal dari legenda ini. Mengapa legenda tidak dapat memiliki dua guru? Presiden. Anda, emosi Mang Tian melonjak tak terkendali di dalam hatinya. Dia mengerti maksud di balik keputusan Mu Chen, itu berarti bahwa Mu Chen memperlakukannya sebagai setara. Sejujurnya, Mang Tian benar-benar benci berpisah dengan Tang Wulin juga. Tang Wulin memandang Mu Chen. Guru lain. Jika seperti itu, maka, apa lagi yang kamu tunggu? Cepat dan anggap dia sebagai tuanmu. Presiden sebenarnya adalah Saint Blacksmith yang luar biasa yang mencapai level Soul Forging bertahun-tahun yang lalu. Anda dapat menghitung jumlah orang yang cocok dengan kemampuan menempa presiden di satu sisi. Mang Tian menepuk kepala Tang Wulin saat ia mendesaknya. Tang Wulin melirik Mang Tian, menegaskan kembali keinginan tulus Mang Tian baginya untuk membawa Mu Chen sebagai master. Kemudian, dia berbalik ke Mu Chen dan dengan hormat berkata, Guru, beruntung baginya. Dia masih berlutut sehingga dia tidak perlu mengubah posisinya. Mu Chen mengungkapkan senyum. Ayo, berdiri. Tang Wulin buru-buru berdiri, mengurangi suasana di dalam kantor. Mang Tian menghela nafas dan memaksakan senyum. Mengapa kamu tidak memberitahu saya sebelumnya? Dia menatap Mu Chen agak kecewa. Mu Chen tertawa. Kenapa aku harus memberitahumu sebelumnya? Kamu seperti zombie sepanjang hari. Lagi pula, saya telah melihat Anda dalam suasana hati yang buruk selama bertahun-tahun. Saya tahu bahwa Anda berbakat dalam menempa. Tetapi kekuatan jiwa Anda tidak cukup untuk membantu Anda maju lebih jauh. Ini selalu menjadi titik ketidakpuasan bagi Anda. Tetapi Anda masih menerima kenyataan dan tidak mengabaikan bakat yang sudah Anda miliki. Wajah Mang Tian menjadi canggung ketika Mu Chen berbicara tentang masalahnya. Dia hanya bisa tertawa pahit dan berkata, berhentilah memunculkan luka lama. Yang ingin saya tahu adalah bagaimana Anda berniat mengajar Wulin. Mu Chen berkata, Wulin, tugasmu yang paling penting adalah belajar dengan benar. Saya sudah mendengar bahwa Anda berada di kelas 0 yang baru didirikan di akademi dan bahwa Anda memiliki hasil yang sangat baik di turnamen promosi kelas.
Ini hebat. Dan Anda harus terus berupaya sebaik mungkin. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah fokus pada peningkatan kekuatan jiwa Anda dan kembangkan ke peringkat yang lebih tinggi. Kekuatan suci bawaan telah memungkinkanmu untuk berkembang lebih cepat daripada pandai besi lain seusiamu. Tapi kau harus ingat bahwa untuk menjadi pandai besi kelas 1, kekuatan jiwa sangat diperlukan. Hampir semua dari mereka yang berada di puncak profesi mereka adalah Soul Masters. Jumlah kekuatan jiwa yang Anda miliki akan menentukan tingkat masa depan Anda. Saya percaya saya sudah mengatakan ini sebelumnya. Tetapi saya harus menekankannya lagi. Anda tidak perlu khawatir tentang sumber daya karena asosiasi akan membina Anda dengan semua kekuatan kami. Kami juga akan menjaga jiwa roh Anda berikutnya dan menemukan Anda metode untuk memupuk kekuatan spiritual Anda. Anda masih perlu berupaya meningkatkan kekuatan spiritual Anda. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menyerap jiwa roh lain. Di bawah bimbingan kami, Anda akan terus memperdalam studi penempaan Anda. Dan saya akan membimbing Anda dalam meletakkan landasan yang baik. Anda harus ingat, Thousand Refinements hanyalah pintu gerbang menuju dunia pandai besi. Jika Anda ingin memasuki dunia ini, Anda harus mencapai ranah penempaan roh. Saya harap Anda akan dapat mencapai level ini sebelum Anda berusia 20 tahun. Lalu Soul Forging pada saat Anda berusia 30. Bab 118 Suster Senior. Mang Tian kaget dengan kata-kata Mu Chen. Bukankah itu terlalu cepat? Saint peringkat 30. Mu Chen mengungkapkan senyum masam. Kamu tahu apa yang mereka katakan? Lebih cepat lebih baik. Yang penting adalah bahwa orang memiliki energi paling besar di masa muda mereka. Dan jika mereka tidak memanfaatkan waktu itu untuk mencapai sesuatu, baik tubuh dan pikiran akan mulai menurun. Rencanaku untuknya mungkin tampak terburu-buru. Tapi jangan lupa, dia baru berusia 9 tahun. Dia masih memiliki 21 tahun hingga mencapai usia 30. Jika dia tidak bisa melakukannya dalam 21 tahun, maka saya khawatir hampir mustahil baginya untuk mencapai level itu. Wulin, level apa kekuatan spiritualmu saat ini? Tang Wulin menjawab. Saya baru saja mengujinya hari ini dan itu 66 poin. Alam Spirit Connection. Seru Mu Chen dan Mang Tian serempak. Mata berbinar penuh harap. 9 tahun dan sudah di Spirit Connection. Apa artinya ini? Mereka berdua bahkan tidak bisa memahaminya. Mu Chen berkata, tidak heran persepsi Anda dalam menempa begitu besar. Itu karena kekuatan spiritualmu yang luar biasa. Ini bagus. Saya tidak perlu khawatir lagi tentang apakah Anda dapat bergabung dengan roh-roh lain atau tidak. Sekarang Anda hanya perlu mengerahkan semua upaya Anda untuk mengembangkan kekuatan jiwa Anda. Tang Wulin berkata, saya yakin saya bisa mendapatkan cukup uang dengan menempa untuk membeli sumber daya kultivasi saya sendiri. Selama asosiasi dapat membantu saya menemukan barang yang saya cari ketika saatnya tiba. Keyakinannya datang dari fakta bahwa penghasilannya meningkat dan bahwa ia akan segera menjadi pandai besi peringkat keempat. Ini mempertimbangkan fakta bahwa dia masih harus menyeimbangkan ini dengan studinya. Jika dia hanya fokus pada menempa, maka dia dapat mendukung keluarga yang makmur dengan hasil dan tingkat keberhasilannya. Mu Chen tidak ingin membimbing Tang Wulin tentang cara berlatih menempa. Sebaliknya, dia hanya mengatur waktu kapan Tang Wulin akan datang ke asosiasi berikutnya. Mang Tian dan Mu Chen membiarkan Tang Wulin kembali ke akademi terlebih dahulu sementara mereka berdua tinggal di belakang untuk membahas beberapa masalah. Setelah menyerahkan tugasnya dan menerima hadiahnya, Tang Wulin meninggalkan asosiasi pandai besi. Suasana hati Tang Wulin sangat bagus. Lagi pula, Presiden Mu Chen adalah Saint Blacksmith. Dengan dia sebagai guru kedua, Tang Wulin tidak akan mengambil jalan memutar di jalur penempaan dan juga akan memiliki sumber daya asosiasi yang ada padanya. Barang roh 4000 tahun itu tidak akan sulit ditemukan lagi. Karena dia akan dapat memperolehnya selama dia punya cukup uang. Dia akan menempa dan berkultivasi dengan semua usahanya dan memecahkan segel kedua pada saat dia berusia 15 tahun. Ini adalah tujuan Tang Wulin. Dia ingat dengan jelas apa yang Old Tang katakan kepadanya, akan ada kejutan yang menyenangkan baginya setelah memecahkan segel kedua. Tapi apa kejutan yang menyenangkan ini?
Sisik emas dan cakar naga yang dia dapatkan setelah memecahkan segel pertama sudah sangat meningkatkan kekuatannya dan memungkinkannya untuk memasuki kelas jenius. Kelas 0. Bukankah dia akan berada pada level yang sama dengan para jenius setelah mematahkan segel kedua? Satu-satunya masalah yang tersisa adalah kekuatan jiwanya yang rendah. Meskipun dia hampir menembus peringkat 14. Tang Wulin bisa merasakan efek dari fragmen jiwa Raja Naga Emas menghilang. Dengan kata lain, dia tidak bisa melanjutkan seperti sebelumnya karena kekuatan jiwanya terus meningkat secara alami. Pada akhirnya, kultivasi adalah proses tanpa akhir. Jiwa Raja Naga Emas telah memutasi rumput Blue Silvernya dan membuatnya jauh lebih kuat. Tetapi itu tidak meningkatkan kecepatan kultivasinya sama sekali. Tang Wulin merenungkan jalur kultivasinya di masa depan saat ia meninggalkan asosiasi pandai besi. Hei! Sebuah suara memanggil Tang Wulin, membangunkannya dari perenungannya. Ketika dia berbalik, dia bertemu dengan pemandangan Musi berdiri di ambang pintu. Dia menatapnya dengan ekspresi yang kompleks. "Halo kakak senior." Tang Wulin terkejut melihatnya. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Musi setelah dia menunjukkan sikap suka memerintah di depannya. Musi berkata, "Kamu telah mengambil ayahku sebagai tuanmu. Jadi kamu harus memanggilku kakak murid senior di masa depan." "Halo kakak murid senior." Tang Wulin menyapanya dengan patuh. "Betul. Dia benar-benar saudari murid senior saya sekarang." "Kamu akan kembali ke akademi sekarang?" tanya Musi. Tang Wulin mengangguk. Musi berkata, "Kalau begitu mari kita pergi." Dia memimpin untuk berjalan di depan. Tang Wulin buru-buru menyusulnya dan mulai dengan canggung menggaruk kepalanya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Musi ingin berjalan bersamanya kembali ke akademi. "Jadi, apa pendapatmu tentang silver berat?" tanya Musi. Diskusi tentang penempaan. Ketertarikan Tang Wulin terusik. Meskipun pangkat pandai besi Musi tidak setinggi Tang Wulin, dia telah belajar bagaimana menempa dari Mu Chen seumur hidupnya. Pandangannya jelas jauh lebih luas dari pandangannya. Perak berat sangat padat, tetapi struktur internalnya sebenarnya granular. Saya bisa merasakan butiran-butiran ini berubah selama Tousan Refinements, jadi saya terus berusaha menggedornya untuk mengurangi celah di antara butiran. Setelah celahnya cukup kecil, Tousan Refinements saya pada dasarnya selesai. Saya pikir Heavy Silver sebenarnya sangat cocok untuk Tousan Refinements karena saya dapat merasakan kegembiraan mereka selama proses tersebut. Mereka memberitahu saya betapa kuatnya kekuatan yang saya butuhkan untuk menjadikannya yang paling nyaman. Seperti ini, Tousan Refinementsku membutuhkan setengah pekerjaan dengan efek 2 kali lipat. Tang Wulin berbicara tanpa ragu sedikit pun tentang pengalamannya dengan Heavy Silver. "Logam berbicara kepada Anda." Musi kagum dengan apa yang dikatakan Tang Wulin. Ini karena Mu Chen telah berbicara kepadanya tentang hal yang sama ketika dia masih kecil. Pada saat itu, dia telah bertanya kepada ayahnya bagaimana dia harus menempa dan sebagai tanggapan, Mu Chen mengatakan kepadanya bahwa logam akan memberitahunya bagaimana. Meskipun Musi bangga, dia tidak bisa tidak tunduk pada Tang Wulin pada saat ini. Dia benar-benar mengalaminya sendiri. 1000 perbaikan adalah ketika seseorang memahami pikiran logam. Mereka berjalan dalam diam. Tang Wulin sama sekali tidak keberatan dengan kesunyian. Dia hanya dengan ceria memikirkan masalahnya sendiri. Sama seperti ini, keduanya mempertahankan keheningan yang tenang sampai mereka mencapai Akademi Issea. Langit sekarang diselimuti kegelapan. Ketika dia berjalan menuju pintu masuk asrama, dia melihat seseorang duduk di tangga menuju ke pintu. Musi masih bingung dan tidak memperhatikan orang ini saat dia terus berjalan ke depan. "Kakak murid senior, hati-hati." Tang Wulin buru-buru menariknya kembali, mencegahnya bertabrakan dengan orang itu. Musi hanya merasakan kekuatan menarik yang kuat di tangannya sehingga dia secara naluriah mulai berjuang. Namun tangan yang memegangnya terlalu kuat dan tidak bergerak 1 inci pun. Sangat kuat. Dia benar-benar memiliki kekuatan ilahi bawaan. Orang yang duduk di tangga akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Wulin. "Kamu akhirnya kembali. Oh, itu kamu." Tang Wulin menatapnya dengan kejutan ringan. Orang yang duduk di tangga adalah teman sekelasnya dan master jiwa Raja Tulang Naga, Wang Jinxi. Ekspresi Wang Jinxi kuyu.
Tapi matanya berbinar. Kamu bisa melepaskannya sekarang. Suara dingin Musi menyela. Maaf. Tang Wulin dengan cepat melepaskan tangan Musi. Ah, si kecil. Kamu saling kenal. Pada saat itu, suara yang menyenangkan datang dari belakang. Tang Wulin berbalik. Matanya bersinar. Ouyang Zixin berjubah putih berdiri dengan anggun. Di bawah fokus cahaya jiwa asrama. Sosoknya terlihat lebih jauh. Membuatnya tampak lebih cantik. Kakinya yang ramping dan lurus menciptakan penampilan kecantikan tinggi yang dipenuhi semangat pemuda. Kelas 1 kelas 5. Mereka harus menjadi teman sekelas. Zixin, apa yang kamu lakukan di sini? Musi cerah setelah melihatnya. Ouyang Zixin berjalan ke sisi Musi dan mengaitkan lengan. Diam-diam membisikkan beberapa kalimat ke telinga Musi. Musi sedikit tersipu. Pergilah. Ayo pergi sekarang. Dia mulai menyeret Ouyang Zixin ke asrama begitu dia selesai berbicara. Ouyang Zixin tersenyum pada Tang Wulin dan melambaikan tangan padanya. Ketika dia melihat mereka berdua pergi, dia tidak bisa tidak mengingat kata-kata Xie. Ada kakak perempuan senior di hati semua anak muda. Apakah dia kakak senior di hatiku? Menggigil dingin mengatasi tubuhnya. Apa yang aku pikirkan? Tapi, dia sangat cantik. Wang Jinsi sudah bangun dan sekarang berdiri di depan Tang Wulin. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Apakah Anda bebas sekarang? Tang Wulin berkata dengan putus asa. Kamu sudah lama menunggu di sini. Jadi bagaimana aku bisa menolak? Ayo pergi. Apakah Anda ingin pergi ke tempat saya atau milik Anda? Bab 119 saling melengkapi. Setelah mendengar alasan di balik kunjungan mereka, Wu Zhangkong segera membuat keputusan dan berkata, ayo kita coba. Kelas 0 memiliki banyak hak istimewa. Di antaranya termasuk hak untuk menggunakan peralatan pengujian akademi. Bahkan, mesin uji kekuatan baru telah menggantikan yang rusak Tang Wulin. Wu Zhangkong berkata, Tang Wulin, lepaskan kekuatan nagamu. Wang Jinsi, coba serang mesin penguji kekuatan setelah menerima dorongan kekuatan. Iya nih, Bang. Ketika Wang Jinsi merasakan kekuatan jiwanya menyala, dia melemparkan tinju yang kuat. Kepalan kanan, 643 kg. Wang Jinsi dan Tang Wulin tertegun tak bisa berkata-kata. Dia baru saja mengikuti tes dan pada saat itu, kekuatannya hanya bernilai sekitar 400 kg. Namun sekarang, itu telah meningkat hampir 50%. Perasaanmu benar. Kekuatan naga Tang Wulin memiliki efek amplifikasi pada Anda, kata Wu Zhangkong dengan berat. Dengan bingung, Wang Jinsi bertanya, tetapi selama turnamen promosi kelas, mengapa saya ditekan bukannya diperbesar? Permusuhan, jawab Wu Zhangkong tanpa memikirkannya. Itu karena kamu merasa memusuhi dia. Kekuatan naganya bereaksi berbeda tergantung pada situasinya. Jika salah satu dari Anda memiliki permusuhan terhadap yang lain, maka akan ada efek penekan. Jika Anda berdua tidak saling bermusuhan, atau bahkan memiliki niat baik, maka penindasan itu berubah menjadi amplifikasi. Ini harusnya cara kerjanya. Wang Jinsi bertanya dengan wajah bodoh. Jadi aku tidak pernah bisa menjadi musuhnya. Wu Zhangkong mengangguk. Dalam arti tertentu, itu benar. Tetapi jika kultivasi Anda melampaui kemampuannya sejauh ini, maka pengaruh naga Tang Wulin harus dikurangi. Jika tebakan saya benar, Tang Wulin mungkin membangkitkan jiwa bela diri kedua, dan tipe naga yang sangat kuat pada saat itu. Inilah alasan mengapa ia memiliki pengaruh yang kuat terhadap Anda. Bahkan, bukan hanya Anda. Semua jiwa bela diri tipe naga harus berada di bawah pengaruhnya. Hanya seseorang dengan jiwa bela diri pada tingkat yang sama atau lebih tinggi yang dapat mengabaikan pengaruhnya. Jujur saja, ini pertama kalinya aku melihat situasi seperti ini karena sangat sedikit penelitian tentang penindasan jiwa bela diri. Sudah diketahui bahwa jiwa bela diri tingkat atas tentu saja dapat menekan yang tingkat rendah. Tetapi tidak ada catatan situasi seperti Anda, di mana efek penekan sangat kuat. Wang Jinsi menatap Tang Wulin dengan ekspresi aneh. Hanya garis keturunan macam apa ini? Ini sebenarnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap saya. Namun, ada solusi mudah untuk masalah saya hanya harus membunuh Tang Wulin. Selama dia sudah mati,
Aku tidak akan harus menghadapi hal seperti ini lagi. Wang Jinsi berasal dari klan besar, sehingga pikiran dan imajinasinya melampaui rekan-rekannya. Wu Zhangkong berkata, malam ini, kalian berdua bisa menguji ini. Tang Wulin, Anda dan Wang Jinsi akan bermeditasi bersama malam ini dan melihat apa efeknya. Oh, baiklah. Tang Wulin segera setuju. Bermeditasi bersama. Wang Jinsi memiliki ekspresi terganggu di wajahnya. Beberapa saat yang lalu, dia menyembunyikan pikiran kelam tentang membunuh Tang Wulin. Jiwa bela diri khusus Tang Wulin adalah ancaman potensial. Tidak hanya baginya tetapi juga bagi seluruh klannya di masa depan. Jika dia meminta seorang ahli dari keluarganya untuk bertindak, maka pasti akan ada peluang untuk membuatnya terbunuh. Tapi apakah dia benar-benar perlu melangkah sejauh itu? Dia berada di tengah-tengah perjuangan internal. Lagi pula, tidak ada yang menyukai perasaan ditekan. Ketika mereka kembali ke kamar Wang Jinsi, mereka berdua duduk bersila dan mulai bermeditasi. Wu Zhangkong juga hadir untuk mengamati perubahan aura mereka. Tang Wulin segera memasuki kondisi meditasi. Tetapi kondisi jantung Wang Jinsi yang bergejolak membuatnya tertunda. Wu Zhangkong diam-diam mengamati mereka berdua. Sirkulasi kekuatan jiwa mereka berjalan dengan lancar. Tetapi pada titik tertentu, sedikit perubahan terjadi. Sayangnya, dia harus menunggu sampai mereka bangun keesokan harinya sebelum menanyai mereka tentang pengalaman mereka. Saat Tang Wulin diam-diam bermeditasi, kekuatan jiwanya beredar di seluruh tubuhnya dan dia bisa merasakan penyerapan energi eksternal ketika memasuki tubuhnya. Seolah-olah kelebihan energi dituangkan ke dalam tubuhnya, menyebabkan kultivasinya berkembang lebih cepat dari biasanya. Meskipun perbedaannya tidak terlalu jelas, pasti ada perubahan kualitatif. Tampaknya asumsi Guru Wu benar. Benar-benar ada efek pada tubuh saya. Pagi berikutnya, Tang Wulin adalah orang pertama yang membangunkan dirinya dari keadaan meditasi. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kecepatan kultivasinya lebih cepat dari biasanya, memberinya beberapa manfaat. Bahkan, dia yakin bahwa dia sekarang telah mencapai peringkat 14. Wang Jinsi membuka matanya beberapa saat setelah Tang Wulin. Kamu berdua terjaga. Wu Zhangkong di dekatnya berdiri dari lantai. Katakan apa yang kamu rasakan. Kecepatan kultivasi saya meningkat, jawab Tang Wulin. Bagaimana denganmu? Wu Zhangkong menoleh ke Wang Jinsi. Wang Jinsi memandang Tang Wulin dengan ekspresi rumit. Saya merasakan hal yang sama. Tetapi sepertinya ada energi yang meninggalkan tubuh saya ketika saya berkultivasi. Energi tampaknya melayang ke arah Tang Wulin. Secara keseluruhan, keuntungan kultivasi saya lebih besar dari biasanya. Tetapi tidak banyak. Sekitar 10% lebih banyak. Tang Wulin berkata, ini meningkat sekitar 5% untuk saya. Kamu saling melengkapi. Wu Zhangkong memperlihatkan ekspresi termenung. Kalian berdua berpegangan tangan dan mengedarkan kekuatan jiwamu sambil menunjukkan niat baik. Saya ingin melihat apa yang terjadi. Wu Zhangkong ingin menguji hipotesisnya. Tang Wulin dan Wang Jinsi bertukar pandang sebelum mereka saling berpegangan tangan dan mulai mengedarkan kekuatan jiwa mereka. Segera, adegan aneh muncul. Sisik emas muncul di lengan kanan Tang Wulin. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah bahwa lapisan sisik hitam juga muncul di lengan kanan Wang Jinsi. Meskipun mereka tidak berbeda dengan Tang Wulin, keberadaan mereka tidak dapat dibantah. Wang Jinsi merasakan kekuatannya membengkak di dalam tubuhnya saat kekuatan jiwanya tumbuh lebih heboh dari sebelumnya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya sekarang sedang dikonsumsi dengan cepat. Kekuatanku telah meningkat, tetapi kekuatan jiwaku dengan cepat habis. Dia buru-buru mengumumkan pengamatannya. Bukankah itu hampir sama dengan cakar nagaku? Tang Wulin berpikir sendiri. Sisik hitam terus menyebar sampai menutupi seluruh lengan kanan Wang Jinsi, lalu mulai memanjang ke arah leher dan tubuhnya. Pada titik ini, kekuatan jiwa Wang Jinsi tidak bisa lagi mendukung transformasi. Meskipun demikian, mereka dapat melihat pola vena hitam muncul di tangan kiri Wang Jinsi. Tang Wulin mengamati pola pembuluh darah di tubuhnya sendiri dan membandingkannya dengan yang ada di Wang Jinsi. Pola Wang Jinsi jauh lebih sederhana. Itu hanya beberapa garis hitam yang tidak memiliki desain dekoratif apapun. Sebagai perbandingan,
Urat emas Tang Wulin memiliki pengaturan yang rumit dengan pola seperti jaring. Ini, Wu Zhangkong tersentak. Ini tidak sesederhana saling melengkapi. Sebenarnya mirip dengan fusi jiwa. Dengan kata lain, Tang Wulin dapat memperkuat kekuatan Anda ke puncaknya dan untuk waktu yang singkat, Anda akan menjadi sangat kuat. Meskipun tingkat konsumsi tenaga jiwa Anda akan menjadi besar. Ini masih merupakan peningkatan kekuatan Anda secara keseluruhan. Tang Wulin, jiwa bela diri Anda memiliki sifat yang sangat invasif. Tang Wulin menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia tidak pernah berharap jiwanya memiliki efek seperti ini. Bagaimanapun juga, itu sepertinya tidak berpengaruh pada Xie ketika mereka berkultivasi di kamar mereka bersama. Guru Wu, mengapa itu tidak mempengaruhi Xie? Jiwa bela dirinya juga terkait dengan naga. Wu Zhangkong berkata, mungkin itu karena jiwa bela dirinya bukan naga asli, melainkan belati. Saya pikir jika itu adalah naga sejati, dia akan sangat dipengaruhi oleh garis keturunan Anda. Di sisi lain, ini juga berarti bahwa Xie tidak mengalami banyak penindasan dari Anda. Wang Jinsi tersenyum pahit. Semua jiwa bela diri tipe naga adalah yang terbaik. Wulin, jika master jiwa lainnya tahu tentang kemampuanmu, mereka akan berpikir kau hanya menentang surga. Mata Tang Wulin cerah. Guru Wu, apakah mungkin jika saya berkultivasi dengan banyak master jiwa dengan jiwa bela diri tipe naga, efek amplifikasi akan lebih besar dan dengan demikian meningkatkan kecepatan kultivasi saya? Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda terhubung dengan Wang Jinsi? Kamu sedikit terganggu dengan menyerap energi asing itu, kan? Tang Wulin mengangguk. Itu benar. Tapi itu tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Bab 120 Plain Ascension Spirit. Wu Zhangkong berkata, ini karena kekuatan spiritualmu telah mencapai ranah Spirit Connection. Dengan kekuatanmu saat ini, meskipun kamu bisa berkultivasi ganda dengan Soul Master tipe naga, jika kamu berkultivasi dengan lebih banyak orang, itu akan terlalu mengganggu. Mirip dengan penggabungan dengan roh-roh. Semakin besar kekuatan spiritual Anda, semakin banyak jiwa roh yang dapat Anda gabungkan pada satu waktu. Dalam hal ini, Anda perlu membimbing energi asing ini untuk bergabung dengan tubuh Anda, sehingga Anda akan menggunakan sebagian dari kekuatan spiritual Anda. Bahkan jika kekuatan spiritualmu mencapai tingkat yang sangat tinggi, jumlah master jiwa yang kamu dapat kultivasi secara bersamaan masih terbatas. Tang Wulin masih menggaruk kepalanya dengan canggung. Benar-benar tidak ada jalan pintas dalam berkultivasi. Tetapi bahkan jika ada, berkultivasi dengan Wang Jinsi masih lebih cepat dari biasanya. Dan itu bermanfaat bagi mereka berdua juga. Bahkan, Wang Jinsi diuntungkan lebih dari Tang Wulin. Tang Wulin, aku akan mengatur ulang kamarmu sehingga kamu bisa tetap terhubung dengan Wang Jinsi dengan seuntai rumput Blue Silver di malam hari. Anda seharusnya tidak memiliki masalah bermeditasi bersama dengan cara ini. Mulai malam ini dan seterusnya, kalian berdua akan bermeditasi bersama. Dan jika Anda mengalami perubahan lain, segera beritahu saya. Wu Zhangkong melanjutkan. Ya, mereka berdua sepakat secara bersamaan. Jadi Wu Zhangkong pergi untuk mencuci sendiri. Aku juga akan pergi kalau begitu. Tang Wulin melambaikan tangan kepada Wang Jinsi. Tunggu sebentar, seru Wang Jinsi. Ada apa? Tang Wulin menatapnya curiga. Wang Jinsi memasang ekspresi aneh saat dia mulai berbicara. Ada sesuatu yang saya lupa beritahu Guru Wu. Setelah berkultivasi dengan Anda, tanpa tahu mengapa, saya sekarang merasa sedikit tunduk ketika melihat Anda. Apakah Anda pikir perasaan ini aneh? Tang Wulin tertawa. Bagaimana perasaan aneh itu? Kecepatan kultivasi Anda meningkat saat kami berkultivasi bersama. Jadi wajar jika Anda merasa lebih ramah terhadap saya. Ngomong-ngomong, aku pergi sekarang. Dia melambaikan tangan kepada Wang Jinsi sekali lagi, sebelum kembali ke kamarnya sendiri. Tak satu pun dari mereka memperhatikan bahwa saat Tang Wulin pergi, sebuah pola emas samar bersinar di dahi Wang Jinsi. Garis-garis itu sangat samar tetapi memiliki kemiripan dengan yang ada di tubuh Tang Wulin. Suasana hati Tang Wulin baik. Masih pagi, jadi dia pergi mencuci sebelum menuju ke lapangan untuk lari pagi.
Fakta bahwa mereka berdua saling melengkapi dengan berkultivasi ganda adalah hal yang baik untuknya dan Wang Jinsi. Bagaimanapun, mereka adalah teman sekelas dan harus berkultivasi bersama selama 5 tahun ke depan. Saat dia mulai berlari, sesosok yang dikenalnya muncul di trek. Itu dia. Ouyang Zixin juga memperhatikan Tang Wulin. Dia melambai padanya. Sebelum melanjutkan larinya, Tang Wulin tidak sengaja mendekatinya kali ini. Sebagai gantinya, dia terus berlari dengan langkahnya sendiri sambil melihat sosok energi dan muda berlari di depannya. Dia benar-benar menikmati perasaan ini. Mampu mengagumi sesuatu yang indah membuat orang lebih bahagia. Bukankah begitu? Lari, makan, lalu hadiri kelas. Tang Wulin adalah yang terakhir tiba di kelas. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Karena dia memiliki selera makan yang besar dan membutuhkan waktu lebih lama daripada yang lain untuk memakannya. Sejak dia menyerap kekuatan Raja Naga Emas, nafsu Tang Wulin telah tumbuh secara eksponensial, membuatnya menjadi keajaiban aneh di dalam akademi. Manfaat bergabung dengan kelas 0 yang membuat Tang Wulin paling bahagia adalah kenyataan bahwa mereka bisa makan di jendela pertama tanpa biaya. Dengan nafsu makannya yang besar, Tang Wulin membuat Long Hengsu sakit kepala terus-menerus. Tetapi sutradara menahannya karena kinerja luar biasa Tang Wulin di turnamen promosi kelas. Lagi pula, itu tidak benar baginya untuk melarang seorang siswa memakan makanan mereka. Hari ini kita akan pergi ke Pagoda Roh. Terlepas dari ceramahnya, kata-kata Wu Zhangkong selalu singkat. Pergi ke Pagoda Roh. Melakukan apa? Tidak ada dari kita yang membutuhkan jiwa roh. Kelima siswa tenggelam dalam kebingungan. Tetapi Wu Zhangkong tidak repot-repot menjelaskan. Meskipun meninggalkan akademi sementara kelas masih dalam sesi membuat mereka merasa aneh. Kelima siswa kelas 0 juga merasa lebih unggul. Wu Zhangkong menjelaskan saat mereka berjalan. Mulai sekarang, kamu semua akan berkultivasi di platform kenaikan roh Pagoda Roh seminggu sekali. Anda harus menghargai kesempatan ini. Akademi berjuang keras untuk mengalokasikan sejumlah dana untuk ini. Platform kenaikan spiritual. Apa itu? Tang Wulin diam-diam berpikir sendiri. Gu Yue dan Tang Wulin mengenakan ekspresi yang sama. Di sisi lain, Zhang Yangzi, Wang Jinsi dan Xie Xie memiliki wajah penuh kekaguman. Xie Xie berbicara dengan suara penuh kekaguman. Wow, akademi benar-benar tahu cara membelanjakan uang. Sepertinya bergabung dengan kelas 0 adalah pilihan yang bagus. Tang Wulin dengan lembut bertanya. Apa platform kenaikan roh? Xie Xie menatapnya dengan kaget. Kamu tidak tahu apa platform kenaikan roh? Itu tempat yang bagus. Tang Wulin menjadi tidak sabar. Cepat dan beritahu aku. Saya benar-benar tidak tahu. Xie Xie menjelaskan. Di benua Douluo kami, hanya pagoda roh di kota-kota besar yang memiliki platform kenaikan roh. Secara total, ada 18 di benua ini. Mereka adalah tempat terbaik bagi kita para guru jiwa untuk berkultivasi. Platform kenaikan roh diciptakan oleh Spirit Pagoda. Soul Masters dapat pergi ke sana untuk mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kekuatan mereka. Selain itu, Anda dapat mengalami pesona dunia guru jiwa kuno. Saya tidak begitu yakin prinsip apa yang dijalankannya. Tetapi saya mendengar bahwa lebih dari 10 judul Douluos terlibat dalam penciptaannya. Dan para peneliti terhebat saat itu menuangkan upaya mereka ke dalamnya. Hanya setelah Spirit Pagoda menginvestasikan sejumlah besar sumber daya, platform roh kenaikan selesai. Awalnya, platform kenaikan roh digunakan sebagai langkah dalam penelitian pagoda roh ke dalam jiwa roh buatan. Mereka berharap itu akan dapat meningkatkan jiwa roh buatan. Dan karenanya menghasilkan jiwa roh yang lebih kuat. Namun, setelah selesai, mereka mendapati bahwa itu hanya sebagian keberhasilan. Meskipun platform kenaikan roh bisa meningkatkan jiwa roh, efeknya tidak sebesar yang mereka harapkan. Dan sifatnya tidak terlalu jelas. Tentu saja, setelah melakukan investasi sebesar itu, Spirit Pagoda tidak bisa membuang produk. Setelah periode perkembangan lain, platform kenaikan roh menjadi tempat yang unik. Sederhananya, ini adalah kristalisasi dari perangkat jiwa terbaik di benua dan upaya dari Soul Masters dan peneliti terbesar. Setelah memasuki platform kenaikan roh,
Master jiwa akan merasa bahwa mereka telah memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Namun mereka masih akan dilindungi oleh platform kenaikan roh. Bahaya di dalamnya tidak terlalu tinggi. Tetapi master jiwa dapat bertarung dengan binatang buas untuk meningkatkan pengalaman tempur mereka di sana. Jika Anda beruntung, Anda bahkan mungkin dapat meningkatkan jiwa roh Anda. Saya tidak yakin bagaimana cara mencapai efek kenaikan roh. Karena ini hanya apa yang saya dengar dari orang lain. Sebenarnya saya belum pernah ke sana. Penjelasan CSE telah menarik minat Tanggulin. Platform kenaikan roh dapat meningkatkan jiwa roh. Bagaimana roh ditingkatkan? Tanya Tanggulin. CSE menjawab dengan acuh. Tidak mudah sama sekali. Jiwa roh kita sebenarnya cukup bagus. Di masa lalu, Anda akan langsung menyerap cincin jiwa binatang buas. Dan kekuatannya akan dibatasi oleh usia budidaya. Namun, kapanpun, ketika kami meningkatkan jiwa roh, kami benar-benar meningkatkan usia kultivasinya. Ini mengingatkan saya, karena Anda memiliki jiwa roh 10 tahun. Anda memiliki peluang yang layak untuk meningkatkannya. Jika Anda dapat mengolah untuk periode waktu yang lama di platform kenaikan roh, Anda akan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkannya ke tingkat 100 tahun. Meskipun saya mendengar bahwa semakin tinggi usianya, semakin sulit untuk memutakhirkannya. Tanggulin terkejut. Tetapi pada saat yang sama, dia merasakan hatinya mulai memanas. Jika dia bisa meningkatkan Gold Light ke roh-roh 100 tahun, maka rumput Blue Silver-nya secara alami akan ditingkatkan juga. Meskipun ia memiliki garis keturunan Raja Naga Emas, jiwa bela dirinya masih merupakan rumput Blue Silver. Jika dia meningkatkan Gold Light, keterampilan jiwanya akan tumbuh lebih kuat juga. Selain itu, roh-roh 100 tahun akan memberinya 2 keterampilan jiwa. Menghilangkan kebutuhan untuk membeli jiwa roh lain di peringkat 20. Ini akan menghemat baik kekuatan spiritual dan uangnya. Lagi pula, ia masih harus menabung cukup banyak untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk membuka segel berikutnya. Apa yang kamu butuhkan untuk memasuki platform kenaikan roh? 2 hal, uang dan ruang. CSE tertawa nakal. Saat dia mendengar uang, hati Tanggulin mulai terasa sakit. Uang dan penanaman sungguh tidak bisa dipisahkan. Adalah hal yang baik saya tahu bagaimana menempah. Jika tidak, saya tidak akan memiliki cara untuk terus berkultivasi. Berapa banyak uang? CSE menjawab. Platform kenaikan roh memiliki beberapa lapisan. Biayanya sekitar 500.000 koin federal per entry ke platform kenaikan roh dasar. Ruang bahkan lebih berharga. Hanya ada 1.000 tempat setiap bulan untuk platform kenaikan roh dasar. Ada lebih dari 1 juta master jiwa di benua ini sekarang. Jadi bisakah Anda membayangkan permintaannya, dan ruang untuk platform kenaikan spiritual tingkat menengah dan lanjutan bahkan lebih sedikit. Ini karena mereka mengkonsumsi lebih banyak sumber daya. Sehingga biaya masuk juga beberapa kali lebih tinggi. Bersambung.